Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya akan membacakan renungan malam Natal yang sudah dituliskan oleh Monsinyur F.E. Hadi Sumarta Okarem. Sesudah kita selama 4 minggu dengan penuh harapan menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus sebagai Al-Masih, malam ini kita dapat menyambut kelahirannya di Bethlehem. Karena tidak ada tempat penginapan, ia dibaringkan di palungan di suatu kandang hewan. Marilah kita dengan sepenuh hati merayakan malam Natal ini sesuai dengan pelaksanaan misteri Allah, yang demi keselamatan kita rela menjadi manusia seperti kita. Pada dasarnya, kelahiran Yesus itu menunjukkan kepada kita bahwa hidup kita sekarang ini ada maknanya. Makna hidup kita ialah bahwa ternyata Allah melibatkan diri di dalam hidup kita. Untuk menyelamatkan umat manusia, ia menjadi manusia. Saudari dan saudara, marilah pada malam ini kita dalam hati berlutut di hadapan palungan kandang hewan, di mana Yesus berbaring. Menghadapi kenyataan itu, Paus Benediktus ke-16 pernah berkata bahwa misteri Natal tampak begitu indah, sehingga ibaratnya tidak mungkin merupakan suatu kenyataan. Kita semua dalam batin merasa tergugah apabila melihat suasana di tempat di mana Yesus dilahirkan di Bethlehem. Kita ini tidak mampu memahami cinta kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Dalam diri Yesus, Allah berbuat demikian bukan karena kita ini layak, tetapi melulu karena kasih-Nya yang tak terbatas kepada kita. Allah sungguh menghendaki agar kita manusia ciptaannya dapat mengambil bagian dalam kebahagiaannya yang abadi. Menghadapi peristiwa di Bethlehem itu, kita hanya dapat bersyukur sebulat hati, dan dengan rendah hati kita harus bertekad untuk makin memperdalam dan meyakini kepercayaan iman kita. Bagi Yesus, kelahirannya di Bethlehem merupakan tindakan awal atau permulaan kasih-Nya, tetapi yang akan diteruskannya terus-menerus sepanjang hidupnya yang pendek di dunia ini. Dalam diri Yesus, Allah menjadi manusia, dan kita manusia ini dijadikan sahabat-sahabat Yesus puteranya. Karena itu, marilah kita semua memelihara dan melaksanakan persahabatan Yesus dengan kita ini. Apabila kita memenuhi apa yang diharapkan Allah dari kita ini, maka kita seperti Yesus akan ikut merasakan kebahagiaan Bapanya di surga. Sementara itu, solidaritas di antara manusia yang hidup bersama sebagai saudara dan sahabat di dunia ini, itulah pesan Natal yang harus kita laksanakan selama hidup di dunia ini, menurut teladan Yesus sendiri. Agar dapat merayakan peristiwa Natal yang terjadi di Bethlehem secara benar, kita semua perlu bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah aku ini sungguh-sungguh menyediakan tempat untuk menerima Kristus dalam diriku? Apakah diriku terlalu penuh sesak dengan urusan-urusan kepentinganku pribadi? Apakah hatiku terlalu penuh dengan hal-hal keduniawian lain, sehingga tidak ada tempat lagi bagi Tuhan seperti harus dialami Yesus di Bethlehem? Sejak peristiwa di Bethlehem 20 abad yang lalu, Tuhan selalu mau lahir kembali
dan berada di dalam hati kita semua. Apakah kita selalu bersedia menyediakan dan membuka hati kita untuk menerima Dia? Apabila Ia sungguh lahir kembali dalam diri kita, Yesus akan memperkaya kita dengan apa yang ingin diberikannya kepada kita, yaitu damai, kegembiraan, dan kesejahteraan dalam hati kita semua tanpa perbedaan. Dapatkah kita sebagai murid Kristus merasakan kebahagiaan dan kegembiraan Natal sejati apabila sekarang pun 20 abad sejak kedatangannya, kelahiran miskin Yesus di Bethlehem yang menyedihkan masih terulang lagi dan masih terjadi di mana-mana? Paus Benediktus ke-16 berkata, mungkin kita-kita ini lebih mudah menyerah kepada kekuatan dan kesombongan. Tetapi Kristus tidak memaksa kita menyerahkan diri kepadanya. Kristus lebih menyapa hati kita dan mengundang kesediaan kita untuk menerima kasih-Nya. Kristus telah membuat dirinya kecil dan sederhana, justru untuk membebaskan kita dari pelbagai pretensi atau ambisi keagungan dan kesombongan kita. Ia, Allah, secara bebas menjadi manusia untuk membebaskan kita sepenuhnya, agar dapat mencintai Dia sepenuhnya juga. Di samping itu, Paus Benediktus ke-16 juga mengajak kita berdoa untuk mohon kepada dua orang tokoh yang hadir pada saat Yesus dilahirkan di Bethlehem, yaitu Maria dan Yusuf. Beliau berkata, marilah kita mohon Santa Perawan Maria sebagai tabernakel sabda yang menjadi daging, dan mohon Santo Yusuf sebagai saksi peristiwa keselamatan tanpa berbicara, agar supaya mereka meneruskan kepada kita rasa batin mereka tatkala mereka itu menantikan kelahiran Yesus. Agar dengan demikian kita dapat mempersiapkan diri dan merayakan secara suci kedatangan Kristus dalam Natal, penuh kegembiraan iman dan akhirnya berpuncak pada pertobatan diri yang tulus seutuh-utuhnya.